Yang balik lagi di propaganda program sepak bola. Untuk Anda. Mantap. Tapi waktu pas kemarin rame COVID itu kena COVID juga nggak, Kak? Alhamdulillah salah satu orang yang tidak terkena sih. Tidak terkena. Atau mungkin ya tidak ketahuan. Karena saya waktu itu malas periksa. Bukan karena nggak percaya ya? Oh bukan dong, saya percaya. Apalagi pemerintah kan udah berusaha keras. Benar. Bahkan sekarang vaksinnya booster keempat. Tapi untuk tenaga medis dulu katanya. Tenaga medis ya. Nah waktu pandemi virus corona melanda ini Kak, nggak sedikit yang menganggapnya itu cuma bagian dari teori konspirasi ya Kak ya. Ada yang bilang kalau virus corona ini cuma akal-akalan elit global. Aduh. Meskipun itu nggak masuk akal. Yap, karena Masa masih elit udah masuk top global? Harusnya kan mitik ya. bukan atau Mobile legend Legend gitu. dong, bukan Mobile Legend konteksnya. Nah ini isunya tuh jadi meluas dan melebar. Misalnya Kak, virus corona ini katanya dari laboratorium di kota Wuhan. Jadi bukan karena penyakit Bukan yang karena penyakit. disinyalir itu ya. Terus katanya ke radiasi menara 5G. Waduh. Dan terus ada yang bilang kalau ini tuh mengarah pada sosoknya Bill Gates gitu. Jadi si Bill Gates yang bikin katanya. Kontroversi globalnya beneran ke sana ya, ke tokoh-tokoh yang itu ya. Nah, ada nih menurut Joseph Perrin dalam tulisan Edward S. Kennedy di Tirto ID, si teori konspirasi ini bisa menjadi obat emosional bagi diri kita sebenarnya. Nah, si Joseph ini berujar kalau orang yang percaya teori konspirasi adalah orang yang enggan menyalahkan diri sendiri atas hal-hal yang merugikan. Jadi sebenarnya agak denial gitu. Ada halu. Jadi dia tuh memilih untuk menyalahkan kekuatan yang sebenarnya tidak terlihat. Jadi dia lebih percaya untuk mempercayai konspirasi di luar daripada menyalahkan dirinya sendiri. Kayak ada teman saya jadi dia bucin banget. Terus dia tuh menyangka dirinya dipelet. Oh, Padahal mah ya dia melakukan sesuatu yang berlebihan gitu. Padahal mah iya, mungkin dia normal aja, nggak apa-apa. Ini saya nggak tahu sih cerita siapa, tapi saya ikut aja. Ada ya. saudara saya. Ada. Menurut ada lagi nih Felix Nathaniel, si konspirasi ini kerap muncul karena situasi yang pasti tidak baik dalam aspek sosial maupun politik. Jadi seperti perang, krisis ekonomi, bencana alam atau pandemi. Jadi maka tidak heran kalau si teori konspirasi ini muncul dalam penyebaran virus corona di seluruh dunia. Jadi berjalan beriringan sama teori konspirasi sama isu-isu tadi. Nah, arahan kepada satu orang yaitu Bill Gates yang juga dirasa wajar kalau berkaca dari teorinya Karen M. Douglas, Robbie M. Sutton, dan Alexandra Gichouka. Jadi ketiganya tuh menyebut Kak kalau teori konspirasi ini memiliki elemen cerita yang bertumpu pada aktor tunggal yang umumnya digambarkan selalu berhasil mencapai tujuannya. Jadi harus ada emang yang disalahkan. Harus ada yang disalahkan dan dia tuh dianggap selalu berhasil sampai tujuan. Iya. Padahal yang selalu sampai tujuan itu Pak Selamat. Kenapa tuh? Selamat sampai tujuan. Kalau ada pengemudi ojek online namanya selamat, udah pasti selamat. Selamat sampai karena tujuan. dia selamat sampai tujuan. Yang menarik Kak, teori konspirasi ini tuh nggak cuma menyentuh aspek kehidupan sosial atau politik. Ya. Tapi juga bisa masuk ke dunia olahraga termasuk di sepak bola. Iya. Banyak dari pemain, mantan pemain, hingga kejadian-kejadian yang menimbulkan adanya konspirasi dari permainan ini. Iya. Jadi emang banyak banget teori konspirasi itu kalau kalian tahu ya mungkin ya tidak sebatas yang tadi sekitar pandemi aja. Sebenarnya banyak tuh. Salah satunya ini dari teori tim bumi datar, flat earth, yang mana ini juga rame nih di beberapa kalangan tertentu. Nah dari dunia sepak bola muncullah nama Dejan Lovren. Dejan Lovren. Iya. Nah pemain belakang Liverpool ini si Dejan Lovren menuliskan kalimat dia bilang sudah selesai Bill ini translate-nya ya. Orang-orang itu tidak buta. Jadi dia kayak menjelaskan kalau dia tuh gagal rencana tuh. Iya, jadi udah ketahuan. Iya, seperti yang dijelaskan tadi karena yang tujuannya adalah orang-orang itu kan berhasil menyelesaikan tujuannya. Gitu. Nah, si Dejan Lovren ini bilang kayak gitu. Nah, dalam waktu itu postingan Bill Gates yang mengapresiasi kerja keras dan dedikasi para tenaga medis di tengah pandemi corona. Jadi ya berarti dia di postingannya si Bill Gates ya. Benar. Si Lovren itu juga memberikan like kepada unggahan yang mengilustrasikan Gates sedang memegang alat suntik dengan caption berbunyi tubuhmu adalah pilihanku. Jadi my body my choice itu salah satu konspirasinya. Kayak juga. sapi yang nggak mau disembelih ya. My body my choice. Kalau itu nggak ada pilihan sih sebenarnya ya. Kalau saya ingat lagi yang itu. Nah, Lovren ini emang salah satu dari sedikitnya aktor-aktor lapangan hijau yang disebut percaya akan teori konspirasi. Betul. Jadi jauh sebelum si konspirasi corona ini, dia juga menyebut kalau dirinya adalah bagian dari perlawanan dan mempromosikan teori konspirasi David Icke. Icke ini di mana adalah mantan penjaga gawang Hereford United yang percaya kalau bumi yang kita tempati ini sebenarnya tidak bulat. Iya. Bahkan dia ini percaya kalau bumi ini dikuasai oleh sosok reptil Archons. Ini serius ya, ada di berita.
Padahal bukan oleh Reptile Archons, Kak, Apa tuh? tapi oleh Titan. Wah, ini konspirasinya antara nerd sama wibu nih. Gimana ya? Nah, mantan penjaga gawang timnas Spanyol itu Iker Casillas bahkan ragu, Kak, apakah manusia ini dulu pernah berjalan di bulan atau enggak. Ini kayak konspirasi yang paling terkenal Iya. juga tuh Amerika. Bahkan dia ini sempat berdebat terkait masalah ini hingga ia memutuskan untuk membuat sebuah polling mengenai hal tersebut. Waduh. Dan hasil dari polling tersebut adalah 2024 sepakat ganti presiden. Karena emang harus ganti, Iya, udah sesuai aturan. Tidak bisa 3 periode. Nah, si Casillas ini juga mempertanyakan apakah manusia bisa berjalan di bulan atau tidak. Lain halnya dengan Carlos Roa. Karena si penjaga gawang si Argentina ini menolak membahas kontrak baru bersama klubnya waktu itu, Real Mallorca, Mallorca. dan memilih pensiun pada akhir 90-an. Saat itu dia percaya, ini konspirasi yang dipercaya si Carlos Roa ini, dia percaya kalau dunia akan kiamat ketika memasuki tahun 2000. Iya, saya sempat tuh. Tahun milenium itu kan waktu itu kita masih kecil ya. Miami 2012 ya. Kalau kita dulu ada hoaxnya Ada dulu hoaxnya. tahun 2000 itu tahun kiamat. Tahun kiamat. Iya, nah makanya si Carlos Roa ini aku nggak akan perpanjang. Nggak akan perpanjang Ya, udah kontrak. pasti mati juga. Dia percaya kayak gitu. Nah, prediksi yang tidak terjadi dan membuat Roa akhirnya kembali ke lapangan. Setelah sempat masuk dalam aliran keagamaan tertentu selepas pensiun. Jadi emang mungkin terpengaruh sama cult. Klubnya. Gitu. Nah, kalau itu belum cukup ya, Kak ya. Ada sebuah klub di Spanyol, lebih tepatnya di sebelah selatan Madrid, namanya Flat Earth FC. Wah, itu dia main harusnya bolanya datar, jangan bola bulat. Nah, dari namanya aja kan kita semua udah tahu ya bahwa Iya. tim ini tuh mewakili konspirasi teori bumi datar. Bahkan klub ini tuh jadi alat buat membuka mata orang-orang kalau sebenarnya bumi ini datar. Setidaknya ada orang-orang yang mempercayai hal itu. Mempercayai itu. Padahal untuk membuktikan bumi datar itu nggak perlu meyakinkan orang-orang. Gimana tuh? Tinggal nggak usah sekolah aja. Kenapa? Biar bodoh. Maksudnya ya kita udah tahu lah ya Iya. bumi itu bulat dari pantauan satelit segala macam gitu. Nah, beberapa kejadian bersejarah dalam dunia olahraga juga tidak lepas dari yang namanya teori konspirasi. Teori konspirasi. Jadi ini kita masuk ke sepak bolanya nih. Banyak diantaranya terjadi pada kompetisi akbar Piala Dunia. Piala Dunia. Nah, ini salah satunya ceritanya adalah yang Brazil sukses merebut gelar Piala Dunia pertama mereka pada tahun 1958. 1998. Waktu itu melalui kelancaran mereka berhasil mengalahkan tuan rumah Swedia dengan skor telak 5-2. Nah, namun menurut sejarawan bernama Bror Jacques de Waard, Piala Dunia 1958 ini justru tidak pernah dilaksanakan. Gaib. Nah, ini karena dia menyebut kalau Piala Dunia 1908 itu digelar di Amerika sebagai bagian uji coba CIA. Waduh. Untuk menguji kekuatan televisi di masyarakat. Nah, The Warren juga bilang kalau Amerika Serikat itu sedang mencoba kekuatan TV dalam memberi pengaruh ke masyarakat. Soalnya itu adalah bagian dari perang dingin yang masih berkecamuk saat itu. Iya, Jadi masih emang tahun-tahun zaman perang kan. Perang benar-benar. Nah, 40 tahun setelah final tersebut, Brazil ini sudah mengantongi 4 gelar juara dunia ya, Kak, sejak 1998 itu. Dan mereka ini kembali lagi ke final yang kali ini digelar di Perancis pada 1998. Mereka dijagokan buat meraih gelar kelima karena skuadnya bagus banget ya. Yep. Tapi akhirnya mereka kalah di final sama tuan rumah itu Perancis, kalahnya 3-0. Betul. Namun tidak sedikit yang merasa ada kejanggalan dalam laga final tersebut. Termasuk dengan apa yang menimpa Ronald Surapraja. Bukan Ronaldo dong, pemainnya. Nah, sang fenomena saat itu kehilangan sentuhan di babak final meski dia tuh tampil superior lah sepanjang babak penyisihan Jadi, sampai semifinal. Kayak mendadak gak jago gitu loh Mendadak di gak jago di finalnya. final. Nah, ceritanya tuh sebenarnya diceritakan kalau si Ronaldo ini memang sudah diragukan tampil sejak awal ketika ia mengeluh kejang di kamar hotel dengan wajah yang murung dan pucat. Jadi tiba-tiba sakit lah. Bahkan El Mundo sempat melihat kalau mulut Ronaldo seperti ingin mengeluarkan busa. Padahal biarin aja, keluarin aja, Kak. Kenapa? Lumayan buat bikin kasur. Bukan dong busa, bukan busa, ini busa bubble lagi. Nah, jadi belum jelas katanya apa yang menimpa si Ronaldo saat itu. Namun tidak sedikit yang menyebut kalau Ronaldo itu diganggu oleh makhluk halus. Padahal ini di Prancis yang mana ya mungkin ada sih klinik juga di Prancis, tapi ya itulah kontroversinya. Padahal ya kayak jangan suzon dulu ya kan harusnya. Betul. Kan siapa tahu kan Yaro. Yaro tuh. Siapa tahu Yaro. Jadi coach taes apa tahu Yaro. Nah, pada kejadian itu cuma sebagian kecil teori konspirasi di dunia sepak bola. Oke. Misalnya, Kak, masyarakat Belanda ini
kerap menuding kalau pesta jelang laga final Piala Dunia 1974 di Hotel Hilltop adalah penyebab mereka gagal menjadi juara dunia. Oh ini kita menyadari kesalahan lah kalau yang Kesalahan ini. ya, padahal mungkin yang dilakukan di sana itu adalah pesta kecil-kecilan. Iya. Yang datangnya Ucok Baba. Bukan dong, kecil-kecilan itu ya orangnya dikit, bukan orangnya yang kecil. Aduh. Tapi Ucok Baba bikin video itu Kak. Terus dia nulis Pesta pesta kecil-kecilan. Itu kita bukan salah kita ya. Bukan salah kita, emang Ucok Baba itu. Aduh. Nah sementara itu Piala Dunia 1978 katanya dibilang udah diatur untuk memenangkan Argentina gitu. Ini tuh ada beberapa contoh ya, misalkan Johan Cruyff nggak dipanggil, Oke. kemenangan mustahil 6-0 Argentina dari Peru, sampai wasit di final yang diganti. Oke. Nah semua ini diatur demi memuluskan langkah mereka menjadi juara buat mengangkat citra positif pemerintahannya Jorge Videla. Gila, konspirasinya tinggi banget ya. Nah, untuk level klub, si teori konspirasi yang hadir ternyata lebih absurd lagi nih. Karena pada 2012, ada cerita nih dari 2012, salah satu televisi pemerintah Suriah, namanya Al Dunya, mengklaim bukan dong, mengklaim kalau aliran umpan antara Lionel Messi, Andres Iniesta, dan Pedro adalah sebuah kode untuk pemberontak di negara timur. Pemberontak? Iya, agar bisa memindahkan senjata ke Suriah. Jadi bahkan ada yang percaya kalau aliran umpan bola itu adalah sebuah kode untuk pemberontak gitu. Iya. Nah yang gini-gini tuh biasanya tuh dia yang suka main togel Kak. Judi slot. Soalnya biasanya kalau yang togel nih ada kecelakaan, kita kan berhenti. Ada apa bang? Ikut nonton, main lain gitu. Normal lah itu. Normal. Kalau yang togel, kita berhenti. Plat nomornya berapa? Dia nyari unsur konflik dari kecelakaan. Terus nomornya kan ada misalkan berapa gitu. Terus sama dia tuh nggak langsung itu nggak dihitung dulu. Wow, ada tuh hitung-hitungannya. Yang bikin aneh tuh kenapa yang togelin tuh ngitungnya tuh paling cuma tambah, kurang, kali bagi gitu. Iya. Kenapa nggak pakai akar-akaran? sin? Wow, sin kos. Sangen. Mungkin dia kalau bisa itu nggak akan jadi togel. Dia lebih ke jadi ilmuwan ya. Aduh, ya kan menarik banget nih bahasan kita di segmen yang kedua ini. Jangan kemana-mana, tetap di Propaganda, program sepak bola. Untuk Anda. Mantap.